Pemirsa Hidup Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pemirsa, lemak sering dianggap sebagai penyebab kenaikan berat badan. Padahal tubuh memiliki beberapa jenis lemak dengan fungsi yang berbeda-beda. Lalu kira-kira apa saja jenis lemak dalam tubuh? Berikut informasinya. Yang pertama adalah lemak subkutan atau lemak yang berada di bawah kulit. Jenis lemak ini berfungsi menyimpan energi dan melindungi tubuh. Berikutnya adalah lemak visceral yang berada di sekitar organ dalam perut, yang jika berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Selanjutnya ada lemak putih. Lemak putih merupakan jenis lemak yang paling banyak ditemukan dalam tubuh. Fungsinya sebagai cadangan energi. Jenis lemak dalam tubuh keempat adalah lemak coklat. Lemak coklat membantu tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan jenis lemak dalam tubuh terakhir adalah lemak esensial yang dibutuhkan untuk fungsi hormon dan menjaga kesehatan tubuh. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, seiring bertambahnya usia muncul masalah yang namanya perut buncit. Ayo, siapa yang perut buncit ini nih? Apalagi muncul pada pria dan seringkali dianggap biasa. Tapi tahukah pemirsa, perut buncit atau lemak pada perut atau yang kita namakan visceral fat bisa jadi indikasi tanda penyakit berbahaya. Apakah benar demikian? Kita akan berbincang langsung dengan Dr. Gary Aditya Pranata, spesialis penyakit dalam. Pemirsa, perut buncit tak jarang hanya dianggap sebagai perusak penampilan saja. Padahal tahukah Anda saat lingkar perut bertambah, ada hal lain juga yang perlu menjadi perhatian. Penumpukan lemak perut dalam dunia kesehatan dikenal sebagai visceral fat. Meskipun namanya masih terdengar asing, namun kondisi ini sebetulnya sudah menjadi salah satu topik yang banyak mendapat perhatian dari para tenaga kesehatan. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan visceral fat? Apa bahayanya dan siapa saja yang berisiko mengalaminya? Akan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Gary, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Baik, ya. Ya, saya selalu ya. Ya. Oke, kita ngomong soal perut buncit nih. Perut buncit kan biasanya pada pria sih ya, dianggap hal yang biasa. Oke. Nah ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat nih. Perut buncit jika diabaikan lemaknya, penumpukannya bisa terjadi hal berbahaya. Fakta apa mitos? Ya, Dr. Ekles ya. Jadi itu fakta. Jadi lemak di perut atau istilahnya kita sebut sebagai lemak visceral itu kalau berlebihan ya tidak hanya disimpan sebagai cadangan energi, tapi juga bisa menghasilkan zat-zat peradangan yang bisa mengganggu kerja tubuh. Nah, dampaknya apa sih, Dok? Dampaknya itu terutama jangka panjangnya bisa meningkatkan risiko terkena diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, perlemakan hati atau kita sebutnya sebagai fatty liver ya, penyakit jantung sampai stroke. Jadi lemak di perut itu bukan hanya masalah estetika, bukan hanya masalah penampilan, tapi kita juga lihat dari sisi medisnya, dampak jangka panjangnya yang bisa mengganggu organ-organ di sekitar lemak tersebut. Setuju. Jadi jangan dianggap sepele ya. Ya. Oke, jadi
tetap harus mengurangi visceral Ya. fat atau perut buncit ini ya. Nah, dokter, Ya. lemak di perut ini yang menimbun atau membuncit atau yang tadi visceral fat Ya. ya, itu katanya disebabkan oleh makanan manis atau yang berlemak. Oke. Itu gimana, Dok? Ya, jadi betul dok. Jadi faktor makanan itu sangat berperan dalam penumpukan lemak di perut. Ya, contohnya apa sih? Makanan yang tinggi kalori. Makanan tinggi kalori itu seperti apa? Makanan manis ya, minuman manis ya, makanan ultra proses ya, sampai makanan berlemak ya. Semuanya itu bisa menimbulkan kelebihan energi yang disimpan dalam tubuh sebagai cadangan lemak. Seperti itu. Nah, tapi dok, perlu diperhatikan juga faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan penumpukan lemak. Ya, selain faktor makan, juga ada faktor pola hidup. Pola hidup yang Lifestyle, ya. seperti apa? Ya, kurang tidur, ya, stres, ya, kurang aktivitas fisik alias mager, ya. Kemudian jangan lupakan pula faktor U atau usia, ya, sampai faktor genetik. Jadi bukan cuma soal pola makan, tapi pola hidup secara menyeluruh. Bener. Jadi lifestyle yang baik lah ya, Ya. jaga makanan, pola tidur, Pola tidur. dan harus olahraga juga ya. Betul, wajib. Benar, benar. Ini yang menjadi perhatian juga pemirsa di rumah nih. Jangan mengharapkan perut six pack tapi kegiatannya mager terus nih. Betul. Bener ya, Dok? Betul. Nah, dokter tahan dulu. Nah, pemirsa masih banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Katanya kalau wajah mau glowing skin itu harus rajin eksfoliasi. Itu bisa fakta sih. Eksfoliasi itu sangat penting ya, karena itu pengangkatan sel kulit mati atau kotor-kotor dalam wajah kita yang perlu diangkat. Tapi ada catatannya, harus dengan eksfoliasi yang benar, frekuensinya benar, dan dosisnya yang benar. Jadi itu memang ada yang diuntukkan untuk daily, ada yang juga formulasi yang untuk misalnya seminggu 1-2 kali. Nah, kalau kalian mau tuh, ada tuh eksfoliasi ringan dari Dr. Ekles. Ini nih, Mandelic Skin Treatment Essence. Ini produk unggulan dari Ekles Group nih, Ekles Clinic. Semua customer kita suruh pakai ini saking bagusnya. Pemirsa tahu nggak sih bahwa tidak semua lemak harus dihindari? Ada lemak sehat yang justru dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Berikut beberapa sumber lemak sehat. Pertama adalah alpukat. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Berikutnya, ikan seperti salmon dan tuna mengandung omega 3 yang baik untuk tubuh. Ketiga, ada kacang-kacangan seperti kacang almond dan kenari yang mengandung lemak sehat serta serat. Selanjutnya ada biji chia. Biji chia mengandung omega 3 dan dapat menjadi tambahan menu sehat. Sumber lemak sehat kelima adalah minyak zaitun. Minyak zaitun merupakan salah satu sumber lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Gary, spesialis penyakit dalam. Masih berbicara soal perut buncit nih, Dok. Ya. Oke. Nah, ada fakta mitos nih. Katanya perut buncit tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi. Fakta atau mitos, Dok? Oke, jadi ini fakta ya dok. Jadi secara biologis ya, lemak di perut kita itu tidak bisa hilang total. Yang bisa kita lakukan adalah menyusutkan volumenya atau mengecilkan volumenya ya. Dengan mengecilnya sel lemak di perut kita ya, harapannya metabolisme tubuh seseorang bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau metabolisme tubuh lebih baik, sel-sel radang juga berkurang. Ya, dampaknya ke tubuh kita adalah kita bisa menghindarkan dari risiko penyakit metabolik. Contohnya diabetes, ya hipertensi, fatty liver atau perlemakan hati, ya, penyakit jantung sampai stroke. Benar-benar. Tapi mungkin ini yang jangan menjadi salah kaprah ke pemirsa, maksudnya
lemaknya, sel lemaknya tetap ada. Tetap ada. Bukan berarti nggak bisa rata juga ya, Iya. tapi sel lemaknya Bisa mengecil. dikurangi, ya. Yang kalau kita makan-makan terus sel lemaknya membesar jadi perut buncit, ini sel Betul. lemaknya mengecil. Mengecil. Iya benar ya dok? Iya, Oke. menyusut lah. Nah ini katanya lemak di perut sama berbahaya dengan perlemakan di hati dan pembuluh darah. Kan mungkin pemirsa Iya. sangat umum ya dengan perlemakan hati Iya. pembuluh darah. Ini gimana dok? Ya, benar dok. Jadi justru lemak di perut atau lemak visceral tersebut adalah pemicu utama dari adanya perlemakan di liver maupun perlemakan di pembuluh darah. Ya, jadi sel-sel peradangan ya, zat-zat radang itu mengalir ke liver, membungkus liver sehingga terjadi perlemakan hati ya atau fatty liver. Ya, pada sebagian orang jika ini dibiarkan terus ya bisa berlanjut ke sirosis hati atau kerusakan hati permanen. Sedangkan asam lemak bebas jika beredar di pembuluh darah ya bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau kita sebut LDL ya, bisa merusak dinding pembuluh darah hingga akhirnya meningkatkan risiko terkena serangan jantung ataupun stroke. Oke. Jadi baik itu lemak di perut, lemak di liver maupun lemak di pembuluh darah sama-sama berhubungan dan merugikan. Oke. Jadi ternyata lemak di perut itu sumbernya. Yes. Nah kalau lemak udah rata, apakah mengurangi juga perlemakan di hati atau pembuluh darah dok? Tergantung ya? Tergantung. Jadi kita tidak melihat satu sisi ya, tidak hanya melihat satu sumber. Oh lemak di perut hilang, tetap ada pengecekan yang holistik atau menyeluruh ya, terutama kadar kolesterol ya, kadar LDL dan lain-lain, menyesuaikan kondisi klinis tiap seseorang atau tiap pasien. Nah ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat nih dokter. Kan kalau perut buncit disuruh sit up nih biasanya. Tapi katanya ini nih, ada fakta mitos beredar di masyarakat, katanya sit up dalam keadaan perut lemak yang lagi penuh-penuhnya tuh, malah semakin buncit tuh. Fakta atau mitos? Ya, jadi ini mitos ya dok ya. Mitos ya, salah satu mitos yang paling sering muncul. Ya, jadi sit up itu tidak membuat perut semakin buncit ya. Justru jadi prinsip sit up itu perlu diketahui bahwa sit up itu membentuk kekuatan otot perut ya. Tapi sit up juga bukan cara utama untuk mengecilkan perut atau mengecilkan lemak di perut ya. Untuk mengecilkan lemak di perut dibutuhkan kombinasi antara pola makan dan olahraga secara menyeluruh. Jadi bukan hanya terbatas sit up bisa mengecilkan perut gitu. Jadi kalau ototnya perutnya itu kuat, tapi lapisan lemak di Lemaknya. atasnya masih banyak ya, sama aja perutnya terlihat besar atau buncit. Benar, Gitu, karena Dok. ototnya semakin besar, malah lemaknya tidak berkurang. Iya, Justru jadi percuma. kelihatannya semakin besar. Kelihatannya semakin besar. Setuju, setuju. Jadi sit up itu untuk otot perut, bukan Ya. untuk mengecilkan lemak di perut. Ya. Oke. Nah dokter, masih membahas perut buncit, ternyata menarik banget ya. Kita tahan dulu ya. Oke. Nah pemirsa, sesaat lagi masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Pertanyaan bagus ini sering banget ditanyakan, apa sih beda flek hitam sama melasma? Sebenarnya itu sama ya. Melasma itu salah satu jenis dari flek hitam. Ada yang permukaan, ada yang dalam. Tapi melasma itu salah satu jenis flek hitam tuh yang dalam. Ini Dr. Eklas edukasi ya. Semakin dalam flek hitam kalian, itu tuh semakin butuh proses. Itu sebabnya sesegera mungkin diatasi. Nah, tapi Dr. Eklas punya solusinya tuh. Ada tuh krim spesialis melasma flek hitam dari Dr. Eklas nih. Nah ini. Cysteamine Whitening Booster. Ini Dr. Eklas bilang krim spesialis flek hitam melasma. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Masih bersama juga dengan Dr. Gary nih. Ya. Nah, ini kan menarik banget soal perut buncit. Memang ada sebagian besar orang malah dianggap sangat mengganggu penampilan. Ya, betul. Tapi memang susah banget hilang. Betul. Ada cara pintas nih sekarang yang lagi ngetren tuh, namanya operasi bariatrik. Jadi mengecilkan lambung ya, supaya makannya Dia dikit. motong-motong segmennya. Bener. Gitu ya. Supaya katanya menurunkan berat badan termasuk perut buncit. Nah ini apakah bisa dilakukan untuk semua orang atau gimana dok? Ya, betul dok. Jadi operasi bariatrik ini baru-baru ini memang sedang digencarkan. Ya. Tapi yang perlu harus kita ketahui bahwa operasi ini bukan hanya sekedar operasi yang tujuannya untuk kosmetika. Ya. Ada pertimbangan medis tertentu yang memang ditujukan untuk pasien atau seseorang. Ya, indikasi untuk dilakukan operasi ini
juga ada ya. Kita memakai biasanya kriteria indeks massa tubuh ya. Jadi indeks massa tubuh itu perhitungannya dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, itu nanti kita bisa dapatkan hasilnya. Kalau indeks massa tubuhnya di atas 40 ya, biasanya sudah menjadi indikasi ya. Kemudian juga ada yang kedua adalah indeks massa tubuh lebih dari 35 ya, 35 lebih dari 35 tapi disertai dengan penyakit penyerta atau komorbid ya, seperti diabetes, hipertensi ya, kemudian OSA ya. OSA itu kalau tidur sering ngorok misalkan gitu pada pasien dengan obesitas, yaitu seperti itu. Kemudian juga ada pertimbangan tertentu yang tentunya ditentukan sendiri oleh klinisi atau dokter spesialis ya, baik penyakit dalam, dokter gizi maupun dokter subspesialis bedah digestifnya, yaitu pada pasien dengan indeks massa tubuh sekitar 30 sampai 35 ya, itu nanti ada indikasi medis tertentu dan yang memutuskan adalah klinisi atau dari dokternya. Oke, dokter, terakhir nih, tips untuk pemirsa di rumah supaya perut tidak buncit. Ya, dok, kuncinya adalah keseimbangan ya, seimbang antara pola makan dan pola hidup ya. Percuma kalau misalkan pola makannya baik tapi pola hidupnya tidak dijaga, sama aja bohong. Pun sebaliknya, pola hidupnya sudah dijaga tapi pola makannya masih sembarangan, itu ya sama saja. Ya, pola makannya seperti apa? Batasi konsumsi tinggi kalori ya. Contohnya apa ya? Makanan yang tinggi gula, ya minuman manis, makanan cemilan olahan, Gorengan, ya, makanan berlemak kayak gorengan, santan, ya, seperti itu. Ya, juga kita perbanyaklah protein dan serat. Ya, serat dari mana? Dari sayur mayur, dari buah-buahan, ya, dari biji-bijian utuh, seperti itu. Ya, ditekankan pula juga aktivitas fisik, ya, selain pola makan tadi juga pola hidup, ya, aktivitas fisik, olahraga harus yang rutin. Ya, sebaiknya memang olahraga itu dianjurkan memang seminggu 3 sampai 5 kali. Ya, durasinya mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Bisa dilakukan dalam bentuk misal jalan cepat ya, jogging ya. Kemudian jangan lupakan pula latihan kekuatan ya, misalkan latihan angkat beban ya. Untuk apa? Untuk membangun massa otot atau meningkatkan massa otot. Tapi tentunya juga disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing individu. Tidak bisa dipukul rata tiap orang, seperti itu. Nah, jangan lupakan pula pola hidup yang lain, seperti apa? Tidurnya harus cukup 7-8 jam. Kenapa? Karena orang yang kurang tidur memang ternyata akan mempengaruhi atau mengganggu hormon pengatur nafsu makan. Jadi orang yang kurang tidur biasanya nafsu makannya cenderung meningkat, sehingga bisa menumpuk lemak di perut kalau makannya berlebihan, seperti itu. Nah, ternyata stres juga berpengaruh. Jadi kita harus mengelola stres, jangan sampai stres berkepanjangan. Karena stres bisa meningkatkan hormon kortisol, ya. Hormon kortisol itu ternyata bisa meningkatkan produksi sel lemak di perut sehingga lemak jadi menimbun. Seperti itu. Ya. Nah, jadi memang kuncinya adalah keseimbangan antara faktor makan ya dan faktor pola hidup secara keseluruhan. Setuju banget, Dok. Setuju banget. Jadi pemirsa harus digarisbawahi bahwa keseimbangan antara pola makan dan lifestyle yang baik. Ya. Setuju ya, Dok? Ya. Jangan cuma kita jaga makanan tapi kita nggak olahraga, stres, suka stres, atau tidur tidak teratur. Ya. Setuju ya? Setuju. Jadi memang harus keseimbangan semua faktor ini. Ya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Oke. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih, Dok. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Indonesia, hidup sehat. Pemirsa, terima kasih Anda telah setia menyaksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles pagi ini. Sebagai informasi penutup, berikut ada sejumlah gerakan olahraga yang bisa membakar lemak di perut yang bisa Anda praktekkan di rumah. Gerakan olahraga pertama adalah plank yang berfungsi memperkuat otot inti atau core termasuk perut, punggung, dan pinggul.
Caranya, posisikan tubuh Anda seperti melakukan push up dengan menjadikan kaki dan lengan sebagai tumpuan berat badan. Untuk pemula, tahan posisi selama 10 hingga 20 detik. Ulang gerakan 3 hingga 5 kali dengan jeda istirahat selama 30 detik. Dan lakukan 3 hingga 4 kali seminggu. Kedua adalah gerakan bicycle crunches yang berguna untuk melatih otot perut. Baringkan tubuh di atas matras, angkat kedua kaki, lalu tekuk lutut 90 derajat dan gerakan kaki layaknya sedang mengayuh. Letakkan tangan di bawah kepala, angkat tubuh bagian atas, lalu pertemukan sikut kanan dengan lutut kiri dan sebaliknya. Agar efektif, lakukan gerakan ini dalam 15 hingga 20 kali. Ketiga adalah mountain climbers. Pemirsa, untuk melakukan gerakan mountain climbers ini, mulailah dengan posisi plank. Lalu tarik lutut kanan Anda ke arah dada dengan cepat, bergantian dengan lutut kiri ke dada kiri. Lakukan dalam 30 hingga 40 detik. Ulangi gerakan 3 hingga 4 set dan lakukan 3 sampai 5 kali seminggu agar target tercapai. Pemirsa, itulah sejumlah gerakan olahraga yang bisa Anda coba dalam mengurangi lemak perut. Jangan lupa selalu konsultasikan dahulu olahraga yang akan Anda lakukan pada dokter yang merawat agar kualitas kesehatan Anda tetap terjaga. Semoga membantu ya. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.